Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Kiki dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit semester 4. Di sini saya akan membahas tentang demokrasi, kependudukan, materi dari mata kuliah Manajemen Kependudukan dan Ketenagakerjaan. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang mengapa pentingnya kita mempelajari demokrasi kependudukan, apa itu demokrasi kependudukan, bagaimana cara menganalisis demokrasi kependudukan, dan apa saja variabel data demokrasi kependudukan. Demokrasi atau kependudukan adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demokrasi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berupa setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, dan serta kepunahan. Cara menganalisis demokrasi kependudukan adalah dengan cara menganalisis merujuk kepada masyarakat serta keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan oleh kriteria fertilitas, mortalitas, dan mobilitas. Sangat penting bagi kita mempelajari demokrasi kependudukan karena kita harus tahu bagaimana kependudukan di suatu penduduk atau suatu wilayah, dapat memprediksi yang akan datang serta konsekuensinya, dan dapat mempelajari jumlah dan penyebaran penduduk dari suatu wilayah hingga tingkat negara. Kelahiran, fertilitas ataupun natalis, kematian, death, mortalitas, migrasi atau perpindahan, jenis kelamin, umur, jumlah, penghasilan, dan agama. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai 1. Kondisi penduduk di perkotaan memiliki dua jenis gaya, yaitu gaya sentripetal dan gaya sentrifugal. Gaya sentripetal mendorong gerak ke dalam, contoh di perkotaan tersebut memiliki fasilitas ojek sehingga memudahkan untuk transportasi, sedangkan gaya sentrifugal yaitu gaya yang mendorong gerak dari luar. Contohnya, kemacetan di kota, lahan mahal dan sempit. 2. Struktur kependudukan. Kota terdapat beberapa segi dalam kependudukan kota, yaitu segi demografis, segi ekonomi, dan segi segregasi. 3. Ciri-ciri masyarakat kota yang perlu kita ketahui yaitu memiliki lapisan sosial ekonomi, individualisme, jarak sosial, toleransi sosial, dan pelapisan sosial. 4. Sifat masyarakat kota yaitu sifat kehidupan yang egoisme, tingkah laku yang selalu bergerak maju, kreatif, radikal, dan dinamis, dan perwatakan yang bersifat materialistis. Kondisi penduduk pedesaan yaitu di mana penduduk desa memiliki ikatan yang kuat sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Ciri-ciri masyarakat desa yaitu homogenetis atau memiliki hubungan primer, kontrol sosial, suka gotong royong, memiliki ikatan sosial yang kuat, magis, religius, dan pola hidup di mana masyarakat desa memiliki mata pencaharian agraris. 7. Sifat dan hakikat masyarakat desa yaitu mata pencaharian agraris, harmonis, dan penyuguban atau kekeluargaan. 8. Gejala masyarakat desa yaitu seperti konflik yang terjadi mengenai masalah kependudukan, egois, dan perkawinan, kontrapesi dan atau pertentangan, kompetisi seperti berpikir negatif, iri hati, mobilitas komunitas desa yaitu seperti mata pencaharian petani di luar sektor pertanian sebagai pekerjaan primer dan sekunder, dan mobilitas geografis. 10. Kependudukan. Perubahan penduduk dari waktu ke waktu terjadinya karena faktor demografis yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk seperti natalis, mortalitas, dan migrasi. Selanjutnya, komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk atas dasar kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan tertentu, misalnya secara geografis, biologis, sosial, atau ekonomi. Berdasarkan jenis kelamin, penduduk dikelompokkan menjadi laki-laki dan perempuan, sementara berdasarkan umur dikelompokkan menurut ukuran rentan usia tertentu. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dan umur dapat menunjukkan beberapa hal, seperti jumlah tenaga kerja, produktif dan non-produktif, pertumbuhan penduduk, dan angka ketergantungan.
Hal-hal tersebut diperhitungkan untuk mempersiapkan dan menetapkan beberapa kebijakan suatu daerah atau negara. 2. Kepadatan penduduk adalah banyak penduduk di suatu wilayah dalam persatuan luas. Kegunaannya sebagai dasar kebijakan pemerataan penduduk dalam program transmigrasi. 3. Struktur penduduk negara maju berbentuk piramida, stasioner dan tua. Stasioner angka kelahiran hampir sama dengan angka kematian. Jumlah penduduk muda, dewasa, dan tua hampir sama. Pertumbuhan penduduknya kecil. Rasio ketergantungan hampir nol. Tua. Jumlah kelompok umur muda sedikit. Menurunnya tingkat kelahiran dan kematian. Meningkatnya angka harapan hidup. Perlambatan pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk usia kerja relatif lebih besar daripada jumlah anak-anak dan orang tua. Rasio ketergantungan rendah menggambarkan bonus demografis apabila penduduk usia kerja berpendidikan dan produktif kerja. Struktur negara berkembang biasanya berbentuk piramida muda. Sebagian besar penduduk berusia muda. Penduduk lanjut usia relatif sedikit. Angka kelahiran lebih besar daripada angka kematian. Pertumbuhan penduduk sangat cepat. Membutuhkan banyak lapangan kerja. Rasio ketergantungan besar. 4. Struktur sosial adalah suatu tingkatan dalam masyarakat. Struktur sosial dapat berbentuk horizontal maupun vertikal. Horizontal ini adalah umur, agama, jenis, kelamin. Secara vertikal, ini adalah pekerjaan, kekayaan, dan pendidikan. 1. Sumber data demografi dibagi menjadi 3 macam. Sensus merupakan suatu langkah untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data kependudukan secara menyeluruh. Di Indonesia biasanya dilakukan 10 tahun sekali. Registrasi merupakan pencatatan yang dilakukan secara terus-menerus, seperti halnya pencatatan KTP dan yang berbentuk lainnya. Survei merupakan cara untuk memperoleh data kependudukan dengan tidak menghitung seluruh responden yang ada pada suatu daerah, tetapi dengan cara mengambil sampel. 2. Perbedaan sensus de facto dengan sensus de jure, yaitu sensus de facto. Pencatatan data dilakukan oleh petugas kepada setiap penduduk yang berada di wilayah pada saat sensus dilakukan, yang artinya tidak ada pembeda antara penduduk asli dengan penduduk pendatang. Sedangkan sensus de jure, pencatatan dilakukan petugas hanya untuk penduduk yang memiliki kartu identitas atau KTP yang tercatat di wilayah tersebut. Perbedaan data sekunder dan primer. Data sekunder, data yang sudah diolah sehingga berbentuk sudah rapi, sedangkan data primer itu data yang masih mentah dan datanya langsung dari responden. Contohnya, hasil dari data wawancara, hasil survei dan kuesioner. 4. Perbedaan sensus, survei, dan registrasi penduduk. Berdasarkan cakupannya, sensus mencakup seluruh penduduk, survei mencakup bagian penduduk, dan registrasi mencakup seluruh penduduk. Berdasarkan waktunya, sensus dilakukan 10 tahun sekali. Survei dilakukan 5 tahun sekali tergantung pendataan. Registrasi dilakukan secara terus-menerus tanpa ada jangka waktu tertentu. 5. Pengertian validitas dan reabilitas. Validitas berbicara mengenai keakuratan metode dan mengacu pada beberapa bentuk fenomena yang akan diukur untuk seberapa banyak informasi tidak terkait yang turut serta pada hasil. Reabilitas adalah ukuran stabilitas atau konsistensi nilai tes yang digunakan dan sebagai uji coba terhadap instrumen penelitian untuk melihat konsistensi dan kestabilan dalam mengukur data. Demografi berasal dari bahasa Yunani.
dengan dua gabungan kata yaitu demos dan grapien. Demos artinya rakyat atau penduduk, sedangkan grapien artinya tulisan atau catatan. Demografi mempelajari tentang fertilitas, mortalitas, dan mobilitas. Demografi juga mencakup jumlah penduduk, ukuran kematian, dan penuaan. Persebaran demografis penduduk, karakter geografis, dan bagaimana faktor-faktor tersebut dapat berubah. 2. Manfaat demografi. Memiliki data mengenai pertumbuhan penduduk. Memiliki data untuk penduduk hingga mampu hingga tidak mampu, menerima bantuan dengan tepat, merancang kebijakan dalam berbagai bidang demi pemerataan ekonomi, pertahanan, pendidikan, kesehatan, dan masih banyak lagi. 3. Rute membahas tentang jumlah kejadian demografi dalam suatu penduduk dalam periode tertentu. Rasio perbandingan antara satu jumlah dengan jumlah lainnya. Proporsi perbandingan antara dua bilangan, di mana pembilang bagian dari penyebut konstanta dibilang tetap, biasanya 100, 1000, atau 100.000. Di mana rate, rasio, atau proporsi dapat dikalikan dengan menggambarkan ukuran dalam suatu bentuk yang mudah dimengerti. 4. Manfaat piramida penduduk. 1. Manfaatnya untuk mengetahui jumlah penduduk pria dan wanita. Manfaat yang kedua untuk mengetahui pertumbuhan penduduk suatu wilayah atau negara. Yang ketiga untuk mengetahui jumlah penduduk berdasarkan usia. Dan yang terakhir untuk mengetahui golongan penduduk produktif dan non-produktif. Kemudian saya akan membahas tentang mortalitas dan morbiditas. Mortalitas atau kematian adalah salah satu komponen demografi yang mempengaruhi terhadap struktur penduduk. Menurut PBB, kematian adalah hilangnya semua tanda kehidupan secara permanen. Tiga konsep keadaan vital yaitu lahir hidup, hidup lahir mati. Faktor yang mempengaruhi mortalitas adalah ada dua yaitu faktor langsung yang terdiri dari umur, jenis kelamin, penyakit, kecelakaan, dan gaya hidup. Sedangkan faktor tidak langsung seperti psikis, kependudukan, perkawinan penduduk, sosial, tingkatan penduduk, dan pekerjaan. Pengukuran angka kematian dilihat dari tingkat kematian kasar, tingkat kematian menurut umur, tingkat kematian menurut bayi, tidak tingkat kematian anak dan ibu. Sumber data mortalitas adalah sistem registrasi vital, sensus survei, penduduk, penelitian, perkiraan atau estimasi. Morbiditas adalah derajat sakit, cedera atau gangguan pada suatu populasi atau penyimpangan. Sumber data morbiditas adalah data laporan penyakit menular, catatan klinis medis, dan pencatatan registrasi, pencatatan komputerisasi, dan survei status kesehatan penyakit. Aspek penting perhitungan morbiditas. 1. Rate rasiproposi yang dimana sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Itulah tadi materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kekurangan adalah mutlak milik manusia dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wallahu a'lam ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.